Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda dan teman-teman online semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Aku share lagi nih kegiatan aku sehari-hari. Selain ibu rumah tangga, aku juga punya kegiatan lain. Kalau siang itu ngajar TPA, ngajar ngaji. Kalau pagi mengelola PAUD. Nah, sambil lihat kegiatanku, sambil aku mau share nih. Kemarin ada satu kisah yang aku dengar, semoga membawa manfaat. Kisahnya tentang hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi dikisahkan saat Rasulullah hijrah, Rasulullah memilih teman yang paling lemah. Siapakah dia? Dituliskan di sana yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang lemah ini atau Abu Bakar As-Siddiq ini dikatakan di cerita tersebut sedang dalam kondisi miskin. Badannya sangat kurus sekali. Tapi ada juga sahabat lain yang hijrah lebih dulu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah. Nah, dua orang itu adalah pentolan di Mekah. Tapi Allah memerintahkan Rasulullah tidak berhijrah bersama mereka. Kenapa ya? Oh iya, jadi Umar bin Khattab seperti yang kita tahu, setan aja takut sama beliau. Apalagi dengan preman-preman kelas manusia. Jadi saat beliau mau hijrah dari kota Mekah ke Madinah, beliau mengumumkan tuh sama warga Mekah. Dia bilang tuh di sosmednya, siapa dia mengumumkan kalau dia besok akan berhijrah. Siapa yang mau anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, temui aku di balik bukit, gitu katanya. Karena memang orang-orang yang hijrah itu semuanya diambil hartanya oleh para kafir, penguasa pada saat itu. Tapi kalau Umar yang hijrah itu malah mereka gak berani menemui Umar, saking Umar itu kuatnya. Umar dan Hamzah pernah mengadakan demo waktu itu di saat Islam didakwahkan oleh Rasulullah di kota Mekah masih dengan sembunyi-sembunyi. Justru dengan Islamnya Umar malah mengetuk pintu orang-orang musyrik yang kuat itu yang ada di situ dan mengabarkan bahwa dia telah beragama Islam tanpa rasa takut lagi. Masya Allah. Tapi kenapa ya Rasulullah kok disuruh hijrahnya bersama orang yang lemah, bukan orang yang kuat seperti Hamzah dan Umar? Ternyata Allah memberi pelajaran buat kita semuanya, bahwa kita tidak boleh bersandar kepada kekuatan selain kekuatan Allah, apalagi berlindung di belakang manusia. Apalagi kita nih kaum hawa yang kadang-kadang gampang banget lowbat ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi di hijrahnya Rasulullah itu ada satu ayat Al-Quran yang berbunyi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, ada Allah bersama kita. Ih, sejuk banget ya kalau ngedenger ayat ini. Oh iya, ini aku sedang perjalanan, aku lagi di bis, jadi ada suara backsound lagu gitu deh. Maaf ya, tidak bisa dihindari. Kita lanjut ya ceritanya. Jadi ayat tersebut turun ketika
Abu Bakar merasa takut karena saat Rasulullah hijrah itu orang-orang terkuat di Mekah memerintahkan para petarung untuk mencari Rasulullah, dan siapa yang bisa membunuhnya maka akan dihadiahi 100 unta. Kalau zaman kita mungkin 100 mobil Alphard mungkin ya, karena memang unta itu di sana di zaman itu sekelas mobil terbaik di zaman sekarang. Nah, di kisah itu ketika Abu Bakar merasa sangat takut sekali dan para pengejar itu sudah dekat sekali dengan keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar yang sedang bersembunyi di lubang kecil. Ketika ayat itu dibacakan, seketika juga Abu Bakar Asy-Siddiq merasa tenang dan tidak lagi mengatakan tapi gimana atau tapi kalau kita ketangkep Abu Bakar Asy-Siddiq setelah mendengar ayat itu langsung tenang tanpa lagi bertanya-tanya dalam hatinya keraguan tentang pertolongan dan ada Allah bersama mereka. Nah, itu titik poinnya. Jadi kalau udah kita bilang ada Allah, udah yakin aja deh, gak usah kita pakai tapi, seandainya atau yang macam-macam ya. Kita sami'na aja. Mulai sekarang kita kuatkan bahwa kan memang kita tahu ada Allah, kita yakin ada Allah. Dan kalau ada hati yang ragu, ya kita tepikan saja, itu bukan diri kita sebenarnya, itu datang dari syaitan. Kita pungkiri saja, ini bukan aku ini adalah yakin hambanya Allah, pemakan rizkinya Allah, bukan pencipta rezeki, bukan pencipta kenyamanan, bukan pencipta, ya aku hanya menjalankan titah Tuhannya gitu. Berlanjut ya, ternyata di persembunyiannya itu Rasulullah ketahuan juga dengan seorang yang sudah dibayar tadi, bahasanya pembunuh bayaran tadi. Nah, ketika bertemu Rasulullah langsung menatap wajah si pembunuh bayaran tersebut dan berkata, "Kamu kenapa seperti itu banget sama aku?" Cuma kata-kata kayak gitu aja, karena memang Rasulullah itu dipercaya sekali ya waktu di Mekah. Jadi siapapun yang melihat wajah Rasulullah itu gak bisa ngelak gitu dari ingin rasanya mengasihi Rasulullah, karena Rasulullah pun selalu berakhlak mulia gitu, sampai si pembunuh bayaran ini tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Rasulullah berkata kepada si pembunuh bayaran itu, "Maukah kamu memakai jubah mahkota Raja Persia?" Nah, pada saat itu Rasulullah sedang dalam keadaan dikucilkan, bahkan diusir dan mau dibunuh, dalam kondisi